Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat mengikuti sosialisasi laporan penyelenggaraan harta kekayaan negara secara Zoom meeting. Selanjutnya, selawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau, yang mana atas berkat segala perjuangan dan jerih payah beliau telah mampu mengantarkan kita umat manusia dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Yang kami hormati bapak-bapak para peserta Zoom meeting berkaitan dengan sosialisasi laporan penyelenggaraan harta kekayaan penyelenggara negara yang terdiri dari 14 unsur sebenarnya kalau sesuai dengan Perbup terkait dengan LHKPN, yaitu yang terakhir di perubahannya Perbup nomor 6 tahun 2024 yang semula di Perbup 20 tahun 2022 itu hanya, kalau saya nggak salah, 8 wajib LHKPN. Baik, mungkin saya mulai materi saya pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan LHKPN ataupun laporan penyelenggaraan kekayaan penyelenggara negara. Yang pertama itu dasar hukumnya ada 5 dasar hukum yang mengatur mengenai LHKPN. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mungkin Kak Fani bisa dibantu untuk di-share screen bahan presentasinya, mungkin bisa dibaca nanti oleh peserta. Ya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan definisi dari LHKPN, itu di dalam Perbup yang merupakan turunan daripada aturan yang dilahirkan ataupun diterbitkan oleh pemerintah pusat, itu sudah kita akomodir dalam Perbup, itu di pasal 1 ayat 6 di Peraturan Bupati Aceh Timur nomor 20 tahun 2022. Adapun definisi negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 7, pejabat wajib laporan harta kekayaan penyelenggara negara pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Yang selanjutnya disebut pejabat wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang wajib mengisi dan menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi, ini LHKPN ini sifatnya wajib. Jadi jangan lagi ditafsirkan istilahnya kapan ada waktu dibuat gitu. Karena ini sifatnya wajib dan nantinya juga laporan yang Bapak Ibu sampaikan itu akan ditembuskan sampai ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat gitu. Kalau kita tidak kooperatif untuk menyelesaikan LHKPN ini disangsikan, nanti akan ada teguran dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, karena mereka akan buat istilahnya grafik pencapaian dari laporan LHKPN itu sendiri. Kemudian siapa-siapa saja pejabat wajib LHKPN itu sesuai dengan Perbup yang nomor 6 tahun 2024, ada 14 orang yang wajib melaksanakan pengisian LHKPN.
Yang pertama itu bupati, yang kedua wakil bupati, yang ketiga staf ahli bupati, yang keempat pejabat pengguna anggaran, yang kelima pejabat struktur eselon 2. Mungkin Bapak Ibu ada bertanya di sini, staf ahli itu kan eselon 2, kenapa nggak dikonkretkan aja? Karena sudah disebutkan bahwa di situ ada pejabat struktural eselon 2. Kenapa dimunculkan lagi staf ahli bupati? Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, staf ahli bupati ini bisa berasal dari non-ASN. Jadi sebenarnya penekanan di poin 3 ini lebih ke staf ahli bupati yang sifatnya khusus, yang diangkat dari personil non-ASN. Kemudian selanjutnya, yang keenam pejabat struktural eselon 3, yang ketujuh kuasa pengguna anggaran, yang ke-8 pejabat struktural yang mengeluarkan rekomendasi, garis miring persetujuan dan penandatanganan perizinan dan non-perizinan. Ini mungkin kalau di kita ini instansinya ya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kemudian yang ke-9 komisaris dan direksi BUMD Kabupaten. Jadi kalau di kita kondisi hari ini itu ada sekitar 4 BUMD kalau saya nggak salah. Yang pertama itu ada yang bergerak di sektor perkebunan, ada 2 PT, PT Wajar Corpora dan PT Bratamaju. Kemudian ada perusahaan daerah air minum, kemudian yang bergerak di sektor pertambangan minyak dan gas bumi itu ada PT Aceh Timur Energi dan Mineral. Jadi sesuai dengan Perbup ini dan juga arahan dari pemerintah pusat ini termasuk juga dalam pejabat yang wajib mengisi LHKPN. Kemudian pejabat garis miring pegawai yang bertugas pada unit layanan pengadaan ULP barang jasa, yaitu ketua dan sekretaris serta ketua dan sekretaris kelompok kerja Pokja pada unit layanan pengadaan ULP barang jasa. Kalau terkait ini, kalau di kita ini berarti di bagian pengadaan barang jasa itu sekretariatnya. Jadi keseluruhan yang terlibat dalam pengadaan barang jasa ini sesuai dengan amanat dari aturan ini juga wajib mengisi LHKPN. Kemudian kuasa bendahara umum daerah, bendahara pengeluaran BPKD, bendahara penerimaan BPKD, dan bendahara pengeluaran perangkat daerah. Selanjutnya bendahara penerimaan perangkat daerah, pola penata usahaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah BLUD, inspektur pembantu, auditor, pejabat pengawas urusan pemerintah daerah P2 UPD, dan pegawai yang melaksanakan tugas pemeriksaan. Dan yang terakhir BECI. Kemudian berkaitan dengan pengisian LHKPN, itu sesuai dengan Perbup ada dibagi ke dalam 3 kategori. Pejabat wajib LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 bulan setelah menduduki jabatan untuk pertama kalinya, mengalami promosi atau mutasi, dan pensiun. Ini dalam kategori khusus, tapi untuk yang sifatnya reguler, itu sebenarnya LHKPN itu wajib diselesaikan paling lambat itu di 31 Januari. Karena kalau masuk ke Februari, belum itu terselesaikan, nanti bisa dikenai sanksi sesuai dengan Perbup dan juga peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pengawasan, atasan langsung pejabat wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN. Jadi sebenarnya apabila kita tidak mengisi LHKPN, itu bukan hanya kita pribadi yang kena, termasuk juga atasan langsung bisa dikenai sanksi karena tidak melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN tadi. Kemudian selanjutnya Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan pemerintah kabupaten. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan sanksi seperti yang saya sampaikan tadi, itu di pasal 11 ayat 1, pejabat wajib LHKPN yang berstatus pegawai negeri sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
Kemudian di ayat 2-nya, hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dan atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Sebenarnya kalau kita melihat pada PP nomor 94 tahun 2021, untuk tingkat berat itu ada satu lagi, cuma eh, disesuai dengan aturan yang lebih tinggi itu hanya diakomodir 2 poin. Sebenarnya di poin ketiga itu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Tapi mungkin tingkat sanksinya tidak sampai ke situ apabila tidak eh, melaksanakan kewajiban untuk pengisian LHKPN. Kemudian berikutnya, sanksi lain yang diberikan karena tidak atau terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan dikenakan sanksi pemotongan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sebenarnya kalau di sini bisa diartikan double nih sanksinya. Kalau tadi di ayat 2 itu tingkat berat, kalau di ayat 3 ini lebih ke hukuman disiplin tingkat sedang. Cuma nanti dalam pelaksanaannya tetap ada tim yang mengkaji terlebih dahulu. Karena untuk LHKPN ini sesuai dengan Perbuk ada tim yang dibentuk di tingkat kabupaten. Kemudian pejabat wajib LHKPN yang berstatus komisaris dan direksi pada badan usaha milik daerah kabupaten, jika tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tata cara penjatuhan sanksi di pasal 12. Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, terlebih dahulu dilakukan melalui proses yang berikut. Yang pertama, diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 bulan. Kemudian di huruf B, jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada pejabat wajib LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2. Ini pasal 11 ayat 2 yang sanksi yang tingkat berat tadi, yang 2 poin tadi. Yaitu sanksinya bisa berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Ini penurunan jabatan setingkat lebih rendah ini bukan dari A ke B, tapi dari 2 ke 3, 3 ke 4. Gitu, maknanya. Kemudian pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Berarti apabila dia pejabat struktural, ya untuk sementara waktu nunjuk menjadi pelaksana selama 1 tahun, selama 12 bulan. Kemudian penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, apa-apa saja yang perlu diinput di dalam LHKPN, itu datanya yang pertama harta. Harta ini terdiri dari tanah, bangunan, harta tidak bergerak, tanah dan atau bangunan meliputi status lokasi, luas kepemilikan, nilai perolehan, nilai estimasi saat laporan. Jadi sebenarnya ini yang harus kita upload terkait dengan tanah atau bangunan tadi itu alas hak yang kita punya, apakah itu AJB misalkan, ataupun sertifikat, ataupun ya surat keterangan tanah mungkin. Itu juga nanti istilahnya di PDF-kan, di-upload ke dalam aplikasi untuk pengisian LHKPN itu. Kemudian alat transportasi mesin, harta bergerak, alat transportasi dan mesin lainnya meliputi status uraian kepemilikan, nilai perolehan, nilai estimasi saat pelaporan. Ini juga arahnya nanti akan dibuktikan juga dengan foto kendaraannya, foto kendaraan, foto STNK, bahkan sampai foto BPKB-nya lagi itu diminta. Kemudian harta bergerak lainnya, status uraian asal-usul harta, nilai perolehan, nilai estimasi saat pelaporan. Ini mungkin di luar daripada apa ya, yang kendaraan bermotor gitu. Jadi yang mungkin kita ada punya
traktor, punya BU, itu juga masuk kategori yang wajib dilaporkan. Kemudian selanjutnya surat berharga, status uraian, nomor rekening, nomor nasabah, asal-usul harta, nilai perolehan, nilai estimasi saat pelaporan. Surat berharga ini ya yang kita sering berurusan dengan bank lah, baik itu buku rekening, kalau kita ada deposito, deposito, dan sejenisnya itulah. Kemudian kas, taraka, status uraian, info rekening, asal-usul harta, nilai saldo. Selanjutnya harta lainnya, status uraian, asal-usul harta, nilai perolehan, nilai estimasi saat pelaporan. Selanjutnya hutang, uraian nama kreditur, bentuk agunan, nilai awal utang, nilai saldo utang. Jadi ini utang juga masuk dalam kategori pelaporan. Cuma tentunya utang-utang yang resmi lah, yang ada kwitansi ataupun kalau kita utang dengan bank ada administrasi di bank. Jadi kalau yang utang pinjam-pinjam dulu 100 itu tuh nggak bisa juga mungkin karena nggak ada administrasi yang dilengkapi di situ. Kemudian selanjutnya penerimaan tunai setahun periode Januari sampai dengan Desember. Ini gaji dan tunjangan yang kita terima selama setahun gitu. Dan pendapatan lainnya mungkin ada usaha-usaha di luar daripada pekerjaan kita sebagai ASN tadi. Kemudian penerimaan dari pekerjaan ini lebih ke rincian rumusnya penyelenggaraan negara, penghasilan dari profesi, keahlian, penerimaan pekerjaan lainnya, kemudian yang di huruf B-nya penerimaan dari usaha dan kekayaan. Ini ya jenis penerimaan dari usaha sampingan. Selanjutnya penerimaan lainnya jenis penerimaan meliputi penerimaan utang, kemudian pengeluaran, termasuk juga pengeluaran ini juga harus kita laporkan. Kita dalam setahun berapa dapat gaji, berapa yang dikeluarkan, berapa ada utang. Itu juga termasuk kategori yang harus dilaporkan. Kemudian apabila kita sudah menyelesaikan laporan LHKPN, nanti KPK akan mengirim bukti. Buktinya ada saya sertakan dalam slide, itu biasanya dikirim nanti melalui email. Jadi bukti inilah nanti yang diteruskan kepada BKPSDM sebagai bukti bahwa kita sudah selesai mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Mungkin itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.